tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Otong Channel dimanapun kalian berada, ya mudah insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan dilimpahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman di rumah, seperti biasa kami Otong Channel insya Allah akan terus mencari informasi seputaran tempat-tempat yang konon katanya dikeramatkan atau tempat-tempat yang penuh dengan mistis. Pada siang hari ini Otong Channel sedang berada di kawasan daerah Tegal, tepatnya di daerah Kendal Serut. Ini masih kawasan daerah Kendal Serut, dan sekarang kami sedang berada di makam kecepit terkenalnya teman-teman. Yang konon katanya di sini itu, menurut informasi yang saya dapat itu banyak beredar atau isu atau mitos mengenai makhluk-makhluk astral di sini yang sering muncul mengganggu ke pemukiman warga teman-teman. Jadi karena saya merasa terpanggil atau merasa penasaran, akhirnya kami dan tim mendatangi tempat ini untuk membuktikan betul atau tidak tempat ini benar-benar keramat atau angker ya teman-teman. Maaf kalau saya ambilnya siang hari kayak seperti ini, karena kalau malam soalnya sudah mulai hujan teman-teman, karena ini sudah mulai masuk musim penghujan. Oke, di belakang saya ini juga sudah disambut dengan pohon-pohon besar teman-teman ya. Jadi di makam kecepit ini ada 4 pohon besar, yang mengelilingi makam ini. Nanti akan saya lihat dengan penglihatan mata batin saya, ada penunggu apa saja yang menunggu pohon-pohon ini ya teman-teman ya. Oke, selain itu juga saya mendapat kabar atau mendapat cerita dari teman-teman saya yang sudah pernah kesini. Konon katanya di sini itu tempat untuk meminta-minta pesugihan atau mencari nomor togel lah kalau orang Jawa ngomong. Kalau orang Jawa ngomong tuh orang nyari togel. Nah, seperti apa nanti kita bisa lihat-lihat tempatnya teman-teman. Padahal di sini ada makam. Oke, yang pertama kita ajak teman-teman ke makam dulu. Oke, betul kan. Oke, teman-teman di rumahnya, buat sobat-sobat Otong Channel dimanapun kalian berada ya, buat yang penasaran dengan makam kecepit itu seperti apa, seperti inilah penampakan beliau, yang insya Allah beliau itu memperjuangkan Islam di tanah Jawa, di tanah sini teman-teman. Jadi menurut yang beredar, cerita-cerita dari sesepuh-sesepuh daerah sini, beliau ini masih ada keturunan dengan keraton Cirebon. Jadi yang saya dengar ceritanya beliau ini masih dari zaman-zaman Mataram dulu teman-teman. Jadi beliau itu dari kerajaan Mataram yang lari ke tanah Jawa sini teman-teman. Kalau bisa dibilang itu zaman Majapahit dulu teman-teman. Nah, beliau ini salah satu pejuang Islam di daerah sini, dan konon katanya beliau masih keturunan dari keraton Cirebon teman-teman. Mungkin masih ada hubungannya sama Sunan Gunung Jati juga. Bisa lihat sana. Kalau kita lihat di sini ada 3 makam, 1, 2, dan 3. Ini agak pendek ya teman-teman. Saya tidak berani semena-mena menerangkan tentang silsilah beliau,
karena saya juga mendapat informasi ini dari sesepuh, dan sesepuh itu juga belum memasyhurkannya atau belum mensohihkan tentang cerita itu, karena beliau juga dapat dari khobar-khobar yang orang dengar juga zaman dulu pendahulunya. Jadi kita di sini ada pohon apa ini namanya, pohon asem nggak salah ya. Ini yang umurnya dari ribuan tahun, udah ratusan tahun. Nah, sini makam yang ketiganya, saya sortir kameranya. Baik teman-teman, sekarang kita coba lihat ke depannya. Oke, setelah tadi kita lihat tempat pemakaman beliau, saya akan coba melihat dengan mata batin saya ada sosok penunggu apa aja di tempat-tempat ini ya teman-teman, yang terkenal dengan kenakalannya. Sedikit saya buka. Jadi untuk sosok penunggu-penunggu pohon atau penunggu-penunggu tempat ini yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat, kita bisa beralih ke sini coba. Coba kita deketin coba. Oke. Kita coba. Di sini ada sosok Banaspati. Ada sosok Banaspati di sini. Dan bukan cuma satu atau dua yang menunggu pohon ini, teman-teman. Nah, saya merinding nih. Saya setting. Merinding teman-teman. Nah, penunggu di pohon ini itu selain Banaspati, di sini ada siluman ular. Siluman ular, tentunya ada buto hijau juga. Dan ada sosok tinggi besar gini. Kalau jalan seperti ini. Nah, itu. Ini di sini. Dan yang paling usil, yang paling sering nampakin dan menjalin orang itu di sini Banaspatinya. Ini aura yang paling gede di sini, Banaspati. Dan saya ngomongin itu merinding, teman-teman. Sesuatu coba kameranya. Nah, saya merinding. Oh iya. Nah, berarti omongan warga tentang sosok penunggu di sini yang katanya suka ngegangguin atau suka ngejailin, ya bisa dilihat sendiri bagi teman-teman di rumah Sobat Otong Channel yang punya kelebihan untuk melihat sosok makhluk astral, ini bisa dilihat sendiri. Nah, di sini bukan cuma satu, ada buta itu juga dan lebih besar, terutama Banaspati. Coba kita beralih ke sana. Dulu. Baik teman-teman, adapun pohon yang berada di belakang saya ini, saya akan mencoba sedikit mengulas. Tadi di sana penunggunya Banaspati dan sosok genderuwo, buta hijau, macam-macam. Sana bukan cuma satu, teman-teman. Dan yang paling usil emang si Banaspati itu, karena auranya paling besar. Kita beralih ke belakang sini. Ini kalau kalian lihat di sini tuh ada sosok siluman ular ngelingker, itu kepalanya sampai ujung randu sana, teman-teman. Randu sana. Nanti kita shooting deh. Nah, itu kepalanya tuh ngelingker sampai ke sana. Badannya hampir mencakup sampai tempat ini, teman-teman. Sosok ular itu juga sering mengganggu orang-orang yang lagi apes ya, kalau dibilang ya di sini ya. Orang-orang yang lagi apes bisa ditemuin sama makhluk ini nih. Ya bagaimanapun juga mereka lebih tua dari bangsa kami, tapi kami lebih sempurna bangsa manusia. Buat teman-teman, intinya kalau pergi ke tempat-tempat yang angker,
Jangan lupa baca doa, baca bismillah, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Intinya harus jangan lupa baca doa teman, supaya dari mereka nggak ada yang ganggu kita. Oke. Selain siluman ular, di sini ada siluman. Di sini ada sosok kayak nenek-nenek. Cuman nenek-neneknya tuh kurus tinggi tuh. Kurus tinggi nah. Tempat itu di sini. Nah, di sini dia. Jadi setiap sudutnya tuh hampir ada penjaganya teman-teman. Terutama di tempat air wudhu ini teman. Baik. Terutama tempat air wudhu ini. Coba kamera sini. Nah, di tempat air wudhu ini sosok penunggunya kecil kerdil seperti ini. Nah di sini, dia berdirinya di sini sukanya nih dia. Nah, tengah-tengah sumur ini teman-teman. Ini buat kalian yang bisa melihat dengan makhluk tak kasat mata dengan punya kelebihan, bisa dilihat di sini. Penunggunya kecil. Kalau di sini ular. Yang paling kuat di sini energinya ular di sini. Dan baunya mulai serang-serangan teman-teman. Yuk kita pergi ke sini.